Banyak keluarga miskin baru di desa akibat corona. Mereka perlu bantuan segera agar bisa bertahan hidup. Lewat bantuan langsung tunai alias BLT, masyarakat desa yang terdampak corona akan mendapatkan bantuan sebesar 600.000 selama 3 bulan. Anggaran desa cukup fantastis. Pengawasan ketat perlu dilakukan. Dalam episode Merdeka Bicara kali ini, kami berbincang dengan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar terkait efektivitas BLT dana desa. Assalamualaikum Pak Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, perkenalkan saya Renal Pak, Ya. dari Merdeka.com. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat, jalankan Amin, tugasnya, Pak, amin, ya. amin, amin. Zaman gimana? Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat Pak, semuanya sehat. Untuk isu yang sekarang kan lagi masih soal corona, dan kebetulan kesempatan kali ini kita wawancara Bapak untuk bahas masalah BLT dana desa gitu ya Pak. Oke. BLT dana desa ini salah satu program jaring pengaman sosial yang juga ditunggu oleh masyarakat juga gitu ya, apalagi khususnya masyarakat desa gitu. Nah, untuk mengawali pertama mungkin Bapak bisa menyampaikan sejauh ini hari ini update-nya seperti apa Pak? Oke. Terkait dengan BLT dana desa yang kemudian untuk memudahkan sebutan kita sebut aja BLT desa. BLT desa. Ya, BLT desa. Nah, kita berangkat dari dana yang sudah tersalur. Karena posisinya di situ. Ya. Dana yang sudah tersalur ke desa kurang lebih 55.000. Jadi 55.000 desa sudah menerima dana desa. Artinya di rekening kas desa sudah ada duitnya. Yeah. Karena ini yang mau dibagikan ini. Kalau ini nggak ada dulu kan, mau bagi apa kan itu. Yeah. Nah, jadi sudah 55.000. Nah, desa yang sudah melakukan Musdesus itu kurang lebih 53.000. Nah, jadi masih ada 2.000 yang belum Musdesus. Itu berarti mereka lagi melakukan pendataan. Karena tahapannya kan pendataan, kemudian dibawa ke Musdesus. Nah, jadi mereka yang pendataan pasti lebih banyak daripada yang Musdesus. Nah, kita dasarnya dari desa yang sudah duitnya ada. Kalau dilihat dari yang Musdesus 53.000 dari 55.000. Yeah. Jadi menghitung persentasenya di situ. Memang belum 100% yang Musdesus. Tapi kalau yang pendataan sudah 100%. Dengan kata lain, kalau sudah Musdesus pasti sudah pendataan. Yeah. Nah, ternyata permasalahannya adalah di tingkat kabupaten yang memang kita berikan alur agar pasca Musdesus itu dibawa ke kabupaten untuk sinkronisasi supaya tidak terjadi overlapping. Meskipun sejak awal rambu-rambunya jelas, dalam pendataan sudah harus dibawa. Pertama DTKS harus dibawa. Yang kedua non PKH, non bantuan pangan tunai, non tunai, non kartu prakerja. Artinya tim relawan desa yang jumlahnya 3 orang yang melakukan pendataan berbasis RT itu sudah membawa satu sistem di sini di pikirannya bahwa yang boleh adalah yang belum dapat PKH, yang belum dapat bantuan pangan non tunai, yang belum dapat kartu prakerja, dan BLT desa adalah satu bentuk jaring pengaman sosial yang bersifat langsung tunai untuk sesaat. Nah, karena semangat dana desa
itu tidak begitu. Tapi karena kondisi seperti ini, kemudian dipayungi oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sekarang sudah disahkan oleh DPR itu, memang dana desa untuk BLT. Pak, bisa dijelaskan juga alur penyaluran BLT desa ini dari mulai pusat kemudian sampai ke tangan masyarakat, dibantu dengan 3 relawan desa yang tadi itu seperti apa Pak? Biar masyarakat. Jadi gini. Saya potong aja, bukan dari pusat, duit sudah di dana desa, sudah di rekening desa gitu aja. Iya. Karena kalau dari pusat nanti kepanjangan. Ya. Jadi, tapi intinya dana desa adalah APBN yang ditransfer ke kabupaten, kemudian kabupaten ditransfer ke desa. Itu 2019. 2020 ini disekat oleh Pak Presiden, nggak usah lewat kabupaten kelamaan. Akhirnya rekening umum kas negara, RKUN, rekening kas umum negara, langsung masuk ke rekening kas desa. Bagaimana dana desa itu sampai ke tangan penerima? Seperti yang ada di dalam Permendes nomor 6 tahun 2020, sebagai revisi Permendes nomor 11 tahun 2019, intinya bahwa dengan kondisi COVID hari ini, banyak orang yang kehilangan mata pencarian akibat COVID-19. Daya beli masyarakat pasti menurun. Akan ditemukan banyak sekali KMB, keluarga miskin baru, atau keluarga mendadak miskin, yang biasanya jualan di sekolah, ya, sekolahnya libur. Ini yang paling banyak kasus itu. Kemudian informal, tukang pijit. Ini yang paling dampak awal kena kan tukang pijit itu. Nggak ada yang laku tukang pijit. Nah, intinya mereka yang miskin baru karena kehilangan mata pencaharian itu adalah subjek utama dari BLT desa. Kemudian siapa yang melakukan pendataan? Yang melakukan pendataan adalah relawan desa lawan COVID yang ketuanya kepala desa berbasis RT oleh 3 orang. Pak, artinya ini data yang KPM BLT desa ini berbeda datanya dengan data Kemensos, DTKS Kemensos. Beda. Artinya ini didata ulang sejak awal program ini. Sejak awal. Ya. Meskipun tetap merujuk pada DTKS. Tetapi ketika di DTKS tidak ada dan dia kemudian oleh 3 orang itu dinyatakan layak, ya sudah masuk, gitu lah. Jadi betul-betul data baru, data segar. Tapi karena seperti perlu saya tegaskan, ini COVID-19 loh ya. Bisa saja nanti pasca COVID ini mereka hilang lagi, nggak masuk lagi. Bisa saja, karena apa? Relaksasinya cepat, ya, pemulihan ekonominya cepat, dia sudah jangan lagi. Dan juga BLT desa ini kan sesaat. Nah, punya cuma 3 bulan, paling lama kita perpanjang menjadi 6 bulan dengan besaran yang diturunkan dan seterusnya tergantung situasi. Kalau sekarang masih 600.000 ya Pak? 600.000 dan 3 bulan Mas Yan. Untuk 3 bulan ya? Ya. Pak, untuk proses pengawasan dari BLT dana desa itu sendiri, itu setelah dia sampai ke masyarakat, seperti apa Pak dari Kemendes? Kalau dari Kemendes, itu sifatnya hanya uji petik. Tapi pengawasan kita serahkan sepenuhnya pertama kepada masyarakat. Yang kedua, karena ini terbuka, semua orang tahu, siapapun juga akan tahu berapa besaran yang akan diterima. 600.000. Ketika dia menerima kurang dari 600.000, pasti cerita. Aku nompo, bilang bahasa Jawanya, atau saya nerima sih, cuma kok nggak sampai 600 ya. Wah, ini akan rame udah akan rame. Itu kan bentuk pengawasan. Nah, itu pengawasan dalam artian yang sifatnya publik. Nah, pengawasan terkait dengan penggunaan dana desa ada mekanismenya oleh inspektorat langsung. Pak, sejauh ini setelah disalurkan ke sekitar 1,7 atau 17.000 desa terakhir ini ya datanya,
apakah ada ditemukan misalkan dia overlap dengan bantuan yang lain gitu. Misalkan dana desa dia sudah menerima PKH, kemudian dia sudah menerima atau mendapatkan bansos tunai, kemudian dia dapat lagi BLT desa. Itu sudah ditemukan. Sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum. Karena apa? Karena di form pendataan itu ada PKH, bantuan pangan non tunai. Nah, jika kalau misalnya nama Halim Iskandar, PKH, oke, selesai, nggak masuk sudah. Pak, sampai sudah terima PKH belum? Sudah, ya sudah, selesai. Jadi praktis banget, sederhana sebenarnya dari sisi pendataan. Proses dia menyalurkannya apakah dari relawan desa memberikan langsung ke ini atau mereka berkumpul gitu, karena kan kondisi sekarang kita harus tetap yang terbanyak laporan-laporan yang masuk itu door to door. Door to door. Iya. Relawan desa itu yang bergerak ya Pak ya? Iya, saya senang, cuma selalu saya ingatkan, hati-hati. Pertama, bawa duit dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini kan juga harus hati-hati betul. Diamplopin, oke. Tapi kan bawanya ini loh, namanya juga orang. Jangan sendirian. Nah, usahakan melibatkan atau mengajak, kalau tidak Babin Kamtibmas ya Babin Salah. Kan memang di relawan desa itu mitra kerjanya kan Babin Kamtibmas dan Babin Salah. Pak, ini di line komen Merdeka ini ada pertanyaan-pertanyaan dan komentar dari teman-teman gitu Pak, maksudnya dari netizen dan teman-teman. Nah, ini salah satunya adalah terkait dengan penemuan orang yang sudah di NTT ini Pak. Jadi orang yang sudah menerima PKH ternyata dia juga mendapatkan BLT desa gitu. Dia mungkin punya saudara di sana mengontak dan ada penemuan itu gitu Pak. Kalau menurut tanggapan Bapak gimana? Ya tentu NTT, Pak, ada. Ya tentu pertama saya minta harus segera dikembalikan yang BLT desa. Kenapa? Mengembalikan BLT desa jauh lebih mudah daripada mengembalikan PKH atau bansos tunai. Karena mengembalikan BLT desa cukup berita acara, serahkan ke kepala desa diserahkan ke bendara desa, kaur keuangan, masukkan rekening, selesai. Daripada nanti dipermasalahkan lebih lanjut. Kalau kemudian dia tidak, misalnya nggak ngaku, dia sudah kebohongan, ya kan? Nah, jadi dari sana kita telusur nanti pendataannya bagaimana. Ketika pendataannya dia memang ngaku, makanya 3 orang tadi kuat banget. Nah, kan? Lihat kemarin waktu saya tanya sama bilangnya nggak dapet kok PKH. Sudah. Jadi bukan pendatanya yang salah, pengakuan yang palsu. Nah, caranya masyarakat agar soal data dan lain-lain itu bisa diakses atau transparan gimana Pak? Agar kan ditempel di balai desa. Ada di balai desa semua ya? Ya tadi kan saya jelaskan hasil yang sudah ditandatangani kepala desa, hasil Musdesus itu kan ditempel di balai desa. Saya mengilustrasikan waktu sosialisasi itu, ya pokoknya kayak ini loh, DPS, daftar pemilih sementara. Biar semua orang tahu namanya yang itu berhak apa enggak dan seterusnya. Kalau ngomong begitu masyarakat mudah memahami. Kenapa ditempel segala? Ya biar kayak DPS lah, biar semua orang tahu. Katanya usulan dari Ombudsman, BLT desa itu kalau bisa dinaikkan 1,2 juta per bulan untuk jangka waktu 3 bulan ini, karena dianggap 600.000 itu tidak mencukupi kebutuhan warga miskin baru dan warga miskin gitu Pak. Menurut tanggapan Bapak gimana? Jadi begini, angka itu kan relatif, ya. Angka itu relatif. Pertama harus ada keseimbangan. Kita melihatnya dari mana? Kalau melihat dari DKI kecil Mas. Tapi kalau melihat dari desa besar, awal kita gulirkan banyak bupati atas inisiatif usulan kepala desa, jangan 600.000, berapa? 300.000 tapi semua dapat, biar kami tidak bingung-bingung datanya lah. Nah ini kan, jadi angka itu relatif. Jadi sudah ada yang bilang 600.000 terlalu banyak Pak Menteri. Desa kita ini banyak sekali yang butuh, kalau bisa ya separuh saja lah biar. Nah, tapi nanti gimana kalau enggak ditentukan dulu?
Nah, makanya kemudian bansos tunai juga 600.000. Durasinya juga 3 bulan. 3 bulan. Nah, kalau kemudian dinaikkan itu sih bagus, semakin tinggi. Tetapi kan proporsionalitas juga harus dihitung. Kemudian perbedaan daerah itu juga harus dilakukan keseimbangan. Pak, bisa ini kan sudah turun ke 1,7 juta warga desa. Bisa berikan himbauan atau pesan agar mereka juga bijak menggunakan BLT desa ini. Saya sederhana, Mas. Megang duit itu butuh latihan. Ya kan? Orang kalau tidak biasa megang duit banyak, nanti bingung mau dipakai apa. Padahal jelas. BLT dana desa hanya diperuntukkan untuk kebutuhan dasar. Nah, makanya ini bukan hanya himbauan, dan saya sudah minta kepada, nanti akan saya regulasikan, kepada pendamping, kepada relawan desa, kepada kepala desa, tolong juga diawasi. Bagi keluarga penerima manfaat dana desa, BLT dana desa, yang tidak sesuai peruntukan penggunaan, silakan dievaluasi. Artinya apa? Kita serius, Mas. Kita tujuannya Presiden menggulirkan BLT dana desa untuk kebutuhan pokok supaya daya beli meningkat, tapi kebutuhan pangan juga terpenuhi. Kok terus dipakai beli handphone? Evaluasi. Betul, ini serius. Saya tidak hanya menghimbau. Ada sanksi, nanti akan dirumuskan juga sanksinya sebagai. Yaitu dievaluasi. Evaluasi. Iya, nggak usah rapot-rapot evaluasi. Asalnya meskipun dapat 3 bulan, gampang, Mas. Dana BLT desa gampang. Kenapa? Karena kebijakannya di desa, Mas. Nah, jadi 3 bulan baru dapat sebulan, dipakai beli HP, evaluasi. Bulan kedua nggak dapat gitu, Pak ya? Nggak dapat. Duitnya nggak hilang kok. Duitnya kembali ke kas desa. Ya, Pak, ini terakhir, Pak. Oke. Di tengah pandemi ini, pesan-pesan dari Bapak pada masyarakat agar untuk menekan angka penyebaran ini, agar tidak semakin meluas, kurvanya menjadi turun dan sebagainya. Himbauan dari Bapak seperti apa? Saya berharap penanganan COVID-19 ini bisa dimunculkan dan dibuktikan dari desa. Kuncinya satu, kalau warga desa disiplin, ya, disiplin cuci tangan, disiplin pakai masker, disiplin physical distancing, dan jaga kesehatan. Saya yakin warga desa punya potensi untuk itu, punya potensi untuk mewujudkan itu. Pengawasan di desa jauh lebih mudah daripada di kota. Kontrol sosial di desa masih berjalan dibanding kontrol sosial di kota. Orang mau melakukan sesuatu yang berbeda dengan lingkungan sosialnya masih sangat ragu-ragu. Itu di desa. New normal. New normal ini dimulai dari desa. Kalau desa sudah bisa melakukan hidup new normal, warung buka silakan. Tapi kalau pas banyak orang ya antrilah di luar nunggu, sabar. Ini akan kalau saya membayangkan itu ya, Mas, kalau ini betul-betul bisa kita momentum ini ya. Ini yang akan menciptakan Indonesia baru. Yang katanya tidak bisa disiplin, yang katanya nggak bisa tertib, yang katanya ada banyaklah stigma-stigma nggak bagus yang saya juga merasa nggak suka dengan stigma-stigma itu ya. Kalau kita ini bangsa Indonesia, bangsa kita itu bagus, hebat. Ayo dimulai dari desa lah, karena Indonesia itu adalah desa dan desa itu adalah Indonesia. Jadi ketika desa warnanya A, seluruh Indonesia, maka Indonesia itu warnanya A. Itulah saya maksud bahwa Indonesia adalah desa dan desa adalah Indonesia. Saya kira gitu, Mas. Siap. Terima kasih Pak Abdul Halim untuk waktu. Sama-sama. Kita saling berdoa bersama ya Pak ya, biar amin. cepat selesai. Kita semua sehat, Bapak sehat, semua tugasnya sukses, dan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik ya Pak. Terima kasih, selamat sukses untuk semua. Salam, sukses untuk semua yang ikut bergabung. Terima kasih. Siap Pak Halim, terima kasih Pak.